to my channel. Nah, di video sebelumnya aku udah jelasin tentang perkuliahan di S2 atau Magister Teknologi Hasil Pertanian. Nah, salah satu yang paling baik ditanyain adalah double degree. Apa sih program double degree dan gimana caranya biar bisa keterima? Jadi, sebenarnya semua informasi sudah ada di website dan itu update setiap tahunnya. Nah, tapi di sini aku akan jelasin secara lebih santai. Nah, jadi untuk double degree itu adalah sebuah program di mana kamu bisa kuliah di dua kampus dan bisa mendapatkan dua gelar sekaligus. Jadi kalau misalnya kuliah seperti biasa 4 semester, nanti lulusnya hanya akan punya satu gelar, ya. Sementara kalau misalnya double degree, nanti pas lulusnya kamu akan dapat dua gelar sekaligus. Kenapa? Karena kita kan kuliah di dua kampus berbeda. Nah, programnya itu sebenarnya kayak gimana? Kok bisa kuliah di dua kampus? Apakah kuliahnya sekaligus? Enggak, jadi kan untuk S2 ini 2 tahun. Jadi 1 tahun pertama atau semester 1 dan 2 itu dilaksanakan di Indonesia untuk perkuliahannya ya. Sementara untuk semester 3 dan 4 yang nanti penelitian tesis itu dilaksanakan di universitas yang bekerja sama dengan Universitas Brawijaya. Nah, universitas mana nih yang bekerja sama? Jadi, untuk saat ini THP atau Teknologi Hasil Pertanian itu bekerja sama dengan Pingtung National University. Lokasinya di mana? Di Taiwan. Tapi bukan di Taipei ya. Lokasinya bukan pas di pusat kota Taipei, tapi ya agak beberapa jam perjalanan dari Taipei. Kalau misalnya kamu berminat, bisa ikut program double degree ini. Nah, bagaimana cara ikutnya? Jadi sebenarnya kamu bisa daftar kuliah seperti biasa, seperti yang sudah aku jelaskan di video sebelumnya lagi tentang gimana persyaratan dan cara daftarnya, ya ikuti itu aja. Nah, cuma masalahnya kalau misalnya yang waktu di semester awal atau pas pendaftaran itu belum punya TOEFL sama TPA. Nah, TOEFL sama TPA ini perlu kamu selesaikan dan kamu punya sebelum berangkat untuk sebelum berangkat double degree ke Taiwan itu. Beda sama yang nggak double degree, dimana untuk TPA sama TOEFL nanti diperlukan kalau misalnya pas mau daftar sidang. Nah, seperti ya udah kita mulai dari awal ya untuk seleksinya. Jadi yang pertama ya daftar kuliah seperti biasa, lengkapi berkas. Kalau kamu sudah punya TOEFL sama TPA, ya udah langsung di-apply di situ aja dibandingkan nanti ribet pas mau berangkatnya lagi. Oke, setelah itu kuliah 1 semester. Nah, nanti di semester 2 pas peminatan, ambillah mata kuliah yang di bidang bioteknologi. Jadi, kalau misalnya teman-teman penasaran mata kuliahnya apa aja, sekarang bisa buka di websitenya, terus nanti lihat di pilihan mata kuliah. Nah, pilihan mata kuliah yang dikasih bintang-bintang, kayak mikrobiologi, bioteknologi, pangan lanjut, dan lain-lain, itu ada 6 mata kuliah kalau nggak salah. Nah, itu semua yang dikasih tanda bintang untuk yang double degree. Ya, mata kuliahnya memang khusus bioteknologi aja. Seperti yang aku bilang di video sebelumnya, kalau misalnya nutrisi pangan, atau misalnya mengambil minat biokimia, atau pengolahan pangan, itu nggak bisa dijadikan mata kuliah pilihan di yang mau lanjut double degree. Gitu. Nah, setelah kamu milih mata kuliahnya, terus udah itu kuliah dulu kan, selama 1 semester di semester 2. Nah, nanti sekitar pertengahan semester 2 sih, nggak sampai akhir. Nah, itu nanti akan ditanyain siapa yang mau melanjutkan ke bioteknologi yang double degree itu. Nah, nanti kita akan disuruh melengkapi berkasnya. Kalau berkasnya itu apa aja sih? Jadi IPK minimal 3 dari semester satunya itu. Semester 1 berarti ya. Kan semester 2 belum dapat IPK nih, belum dapat IP. Jadi IPK minimal 3, habis itu TOEFL 500 sama TPA. Nah, makanya kalau tadi kan aku bilang kalau misalnya sudah bisa dilengkapi di awal pas registrasi, lebih ringan nanti pas di semester 2-nya. Soalnya kan bioteknologi ini emang mata kuliahnya lebih berat dibandingkan minat lain. Nah, terus udah itu juga harus nyiapin paspor, visa, dan lain-lain sebelum berangkat. Kalau misalnya persyaratannya udah bisa dicicil lebih awal, sebenarnya bisa mengurangi beban yang numpuk di akhir gitu nanti. Nah, terus udah itu udah registrasi, tinggal berangkat deh. Nah, terus udah itu sebenarnya kelebihan sama kekurangan double degree ini apa sih? Kalau untuk kelebihannya, sebenarnya ini kan program kampus ya. Jadi sebenarnya semuanya diurusin sama kampus. Nggak usah nyari kampus tujuannya mau apa, nggak usah nyari profesornya.
gak usah mikir nanti mau penelitian apa ya, itu semua sudah fix and settle gitu. Nah, kalau misalnya kamu sekarang mau daftar kuliah S2, terus udah itu bingung nyari profesornya siapa, nanti judulnya penelitiannya mau apa, kayak misalnya research plan-nya mau apa, terus udah itu daftar nyari kampusnya juga susah. Nah, double degree ini bisa menjadi solusi. Terus udah itu, kalau misalnya kamu merasa, aku pengen banget nih keluar negeri, tapi selama S1 belum dapat kesempatan buat keluar negeri, dan pengen, nah ini bisa jadi kesempatannya. Karena di double degree ini kamu selama 1 tahun, minimal 1 tahun ya, bisa berada di luar negeri. Terus udah itu, ya ini juga bisa jadi solusi kalau misalnya yang uh, habis lulus S1 nih, pengen S2 keluar negeri, cuma nyari beasiswanya susah, ya nggak? Karena gini kan, kalau misalnya kita kuliah S2, sebenarnya nyari kampus buat kuliah S2 itu tidak sesulit nyari beasiswanya, terutama di masa COVID kayak gini. Sebenarnya kan pendaftaran untuk S2 itu lebih dipermudah. Yang sulit justru adalah pemberi beasiswanya, karena kan dananya berkurang untuk donasi-donasi COVID, apalagi kalau misalnya beasiswa-beasiswa seperti LPDP yang dananya dari dana negara. Nah, sementara negara udah mengeluarkan dana banyak banget untuk mengatasi COVID, sehingga buat yang mau lanjut kuliah S2, itu dananya berkurang kan. Nah, seleksinya artinya akan lebih ketat lagi. Nah, ini bisa banget jadi solusi. Terus, sudah itu, kamu juga dapat pengalaman bisa keluar negeri, terus juga dapat 2 dosen pembimbing, yang satu dari Indonesia, yang satunya lagi dosen pembimbing dari Taiwan tadi itu. Nah, tapi kalau keunggulannya seperti itu, kalau kelemahannya seperti apa? Kelemahannya, pertama, kamu nggak bisa milih judul. Kalau kamu adalah orang yang ngerasa aku udah punya judul nih dari awal kuliah gitu ya, ya sebaiknya kamu nggak ambil double degree, karena ada mata kuliah seminar topik yang aku bilang mata kuliah wajib 2 SKS yang ditaruh di semester 2. Nah, itu tuh seminar topik. Jadi seminar topik ini kayak kita bikin buat proposal, terus udah proposal penelitian tesis, habis itu nanti kita presentasikan. Kayak itu tujuannya sebenarnya untuk mempercepat kita biar nanti pas semester 3 kita udah bisa langsung penelitian tesis, biar nggak lama-lama lagi. Nah, di situ kita sebenarnya buat proposal yang kalau bisa ya, ini tuh sama dengan yang nanti akan kita teliti pas penelitian tesis. Jadi bukan cuma dianggap sebagai sekadar tugas kuliah. Nah, kalau misalnya bagi yang mau double degree, sebenarnya mata kuliah seminar topik ini ya benar-benar cuma jadi formalitas untuk mata kuliah itu aja. Kenapa? Karena ketika nanti berangkat ke Taiwan, penelitiannya itu akan sesuai dengan profesor di sana. Kan kita sebenarnya sekalipun didanai ya, itu kan proyek dosen, proyek profesornya di sana. Jadi kita harus ngikutin profesornya pengen penelitiannya apa, judulnya apa, di laboratorium apa. Itu terserah kepada profesornya yang memberikan dana penelitian. Gitu. Nah, terus udah itu, kelemahan yang kedua adalah kemungkinan besar kamu tidak akan selesai tepat waktu. Ya, kenapa? Karena kan ini proyek dosen ya, sekalipun misalnya dosennya baik banget gitu, tapi kan dosennya sudah mengeluarkan dana untuk penelitian kamu. Terus kalau misalnya 1 tahun berlalu dan penelitiannya nggak berhasil, nggak mungkin kan kamu dibiarin pulang begitu aja tanpa ada hasil ya. Coba dipikir nih, profesornya udah ngeluarin dana, terus udah itu kamu penelitian nggak berhasil, ya udah deh pulang aja nggak apa-apa. Nah, kamu nggak akan dibolehkan kayak gitu. Kenapa? Karena kamu harus menyelesaikan penelitian sampai berhasil, dapat tujuannya apa ya, research goalnya itu. Setelah itu baru kamu dibolehkan untuk membuat apa ya kayak laporan, terus sudah itu nanti presentasi sidang, kemudian kamu akan wisuda di sana baru boleh pulang. Jadi nanti wisuda 2 kali, wisuda di sana sama wisuda di sini, di Indonesia maksudnya. Nah, terus sudah itu terakhir, kalau kelemahannya adalah semua biaya ini ditanggung sendiri. Nah, jadi kan ini emang proyek dosen, untuk biaya penelitiannya ditanggung sama dosennya, dosen profesor di sana ya, bukan dosen kita di Indonesia. Nah, tapi kalau misalnya untuk tiket pesawat, paspor, visa, terus biaya hidup, sama ya jajan-jajan di sana, itu semua ditanggung sama kita sendiri. Untuk besaran biayanya berapa? Dulu sih aku dikasih tahu kalau untuk biaya hidupnya sebenarnya kurang lebih nggak jauh beda dengan di Indonesia. Kenapa? Karena kan kampusnya bukan kampus di pusat ibu kota Taipei ya, tapi lebih ke pinggir. Jadi
sebenarnya biaya hidupnya lebih murah. Cuma ini balik lagi, kalau misalnya teman-teman pengen jajan lebih banyak, pengen yang lain-lain, ya itu biayanya lebih naik lagi. Tapi kalau misalnya untuk tempat tinggalnya itu kita disediakan dorm di asrama mahasiswanya dan itu free sebenarnya. Cuma ya biaya lainnya kan tetap ada ya sekalipun dormnya free. Terus ya jadi ada positifnya, ada negatifnya, dan ini kembali ke teman-teman mau melanjutkan kuliahnya biasa aja atau pengennya double degree. Oh iya, satu lagi. Jadi kalau misalnya untuk double degree, kan kuliahnya semester 1 sama 2 di Indonesia, sementara semester 3 sama 4-nya di Taiwan. Nah, untuk semester 3 dan 4, karena nggak kuliah di Indonesia, jadi nggak perlu bayar SPP di Indonesia. Lumayan sih menghemat sekitar 15 jutaan, karena kalau waktu tahunku untuk SPP-nya per semester itu di S2 7,7 juta. Jadi kalau 2 semester kan sekitar 15 jutaan. Lumayan sih. Nah, itu uangnya yang buat 2 semester bisa dialokasikan untuk life expenses pas lagi penelitian di Taiwan gitu. Kalau untuk lulusnya, molornya jadi berapa lama? Tergantung, beda-beda sih. Cuma kalau misalnya untuk angkatanku, biasanya ya nggak ada yang selesai 1 tahun. Jadi misalnya sekitar 1,5 sampai 2 tahun berada di sana baru pulang. Jadi kalau di total kuliah di Indonesia sekitar 3 tahunan. Cuma kan lumayan bisa pertama dapat 2 gelar, terus udah itu kuliahnya di 2 kampus, dapat relasi juga dari 2 kampus berbeda, terus juga bisa belajar bahasa. Di sana sudah pasti kamu bisa belajar bahasa Inggris dan juga bahasa Taiwan kan, karena sekalipun internasional, terus udah itu laporannya pakai bahasa Inggris, tapi kan kita kehidupan sehari-hari sama penduduk sana, jadi harus bisa bahasa Taiwan. Terus juga nanti dapat gelarnya 2, wisudanya juga 2 kali. Lumayan sih. Jadi di toganya juga beda. Di sana ada toganya sendiri dari kampusnya. Di sini yang juga ada toganya sendiri lagi dari kampusnya sini. Itu kalau misalnya kamu berminat silahkan mendaftar. Kalau untuk kelebihan dan kekurangan itu pasti ada. Tinggal kamu pertimbangkan mana kekurangan yang masih bisa kamu tolerir dan juga mana keunggulan yang pengen kamu kejar. Nah, itu akan bisa menentukan kamu lebih fair dan lebih objektif untuk menentukan mau ngambil double degree atau nggak usah. Oke, terima kasih.